Filipi 2 ayat 6. Yang walaupun betul, jangan pakai 100% Pak. Sepenuhnya ilahi, sepenuhnya manusia, itu yang benar. Oke. Ah, Oke, sepenuhnya ilahi, sepenuhnya manusia begitu. betul, betul. Berarti Yesus itu bisa menjadi manusia, bisa menjadi Allah begitu kan? Bukan Yesus menjadi manusia, Firman menjadi manusia. Itunya. Berarti Firman ini beda dengan Yesus begitu. Bukan, Firman ini mengambil rupa manusia. Kan seperti dia tadi di Yohanes 1 ayat 14 sama Filipi 2 ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa sebagai seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Firman itu yang mengambil rupa manusia, menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14, Filipi 2 ayat 7. Oke, berarti kita harus membahas tentang firman dulu lah ya, biar paham. Boleh. Saya pelajari tentang firman lah dulu. Apa sebenarnya itu firman menurut keyakinan umat Kristen? Dari kata logos, hologos. Logos itu di dalamnya itu arti pikiran, kehendak, perkataan. Logos itu lebih ke pikiran, Pak. Jadi sebelum berkata pun logos itu sudah ada dalam diri Allah. Hologos proston theon. Berarti firman itu pikiran begitu? Iya. Kalau pikiran itu tidak difirmankan? Pikiran tetap ada, kekal bersama-sama dengan Allah. Selepas sudah jadi firman? Selepas jadi firman itu kekal. Bukan. Jadi firman ini lebih tepatnya dibilang ialah ucapan atau perkataan atau suara begitu? Bukan. Pikiran, sumber suara bahkan. Sumber suara. Iya, sumber dari perkataan itu logos. Gitu, Pak. Sumber dari perkataan begitu firman itu ya. Tapi ada yang berfirman kan begitu? Ada yang berfirman. Ada yang berfirman, berarti ada yang mempunyai firman berarti. Iya. Okay. Bapak memiliki anak. Berarti kalau ada yang mempunyai firman, berarti siapa yang berfirman? Bapak itu Allah kah? Allah ini kah? Betul. Firman itu anak Allah. Yang menyatakan firman ini firman ini anak Allah. Sebentar. Hubungan nih, ya. Yohanes 1 ayat 18, Pak. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan. Jadi berarti firman ini anak Allah begitu. Anak tunggal Allah. Jadi kalau umpamanya Allah ini yang berfirman lain daripada ke Yesus, umpamanya ditulis dalam Alkitab atau apa, adakah Alkitab itu anak Allah? Bukan. Alkitab itu disebutnya grapias, grape, tulisan yang menuliskan justru tentang sang firman hidup itu. 1 Yohanes 1 ayat 1. Jadi maknanya firman ini bukan anak Allah begitu kan? Sebab banyak Allah yang berfirman tentang benda-benda lain. Maksudnya gimana? Contohnya Allah berfirman, ya kan? Ditulis di dalam Alkitab Anda. Sudah Isa. Saya minta maaf ya, tidak dapat lanjut lagi. Saya mau sembahyang dulu, mau sholat dulu. Mungkin yang lain boleh lanjut. Nanti saya akan masuk lagi selepas insya Allah. Minta maaf. Saya berani nggak ada Rion gue. Ayo. Jangan dijawab. Nah, kenapa siapa lu? Marah lu penasaran amat sih, Marah. Gila, haus kebenaran itu. Enggak level. Jangan enggak level. Ribut nanti. Iya, nanti lu mau dibilang klaim. Kalau mau oke. Oh, jangan deh. Iya, gue lupa gue. Pernah. Jangan. Jangan nih. Lu dengerin aja lah sini, Marah, tentang firman Tuhan. Tadi tuh ini gue udah titik orgasme tuh, belum kelar. Tentang dong. Ya jadi gini aja Pak Rian. Biar saya sambung aja sekejap ya. Ya Pak. Silakan. Mungkin ada pertanyaan. Jadi gini, saya penasaran firman itu seberapa besar kekuasaannya itu dalam kekristenan, Rian? Sumber dari segala ciptaan, Pak. Segala yang ada dia dari firman. Ya, jadi kekuasaannya itu meliputi apa saja itu yang menjadi manusia itu, firman Allah itu? Semua. Oke, Mazmur 33 ayat 6. Pak, ini bukan klaim baru ini.
Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Tentara di sini artinya ini antariksa loh, planet-planet bumi itu maksudnya tentara di sini. Ini menjadikan semua firman Tuhan itu, dafar itu. Begitu Pak. Cuma dia ini firman Tuhan yang paling utama lagi tuh. Ya benar. Kalau kita lihat daripada Kejadian pun berapa kali di situ Allah mengatakan dia berfirman. Jadi itu kan semua firman. Jadi dalam beberapa ciptaan. Cuma sekarang saya mau tahu yang diciptakan Allah yang paling besar kekuasaannya, apa saja kekuasaan Yesus yang ada dalam dirinya ini, Rian? Coba jelaskan, Rian. Kekuasaan Yesus maksudnya gimana Pak? Kekuasaan Iya, Yesus pada waktu menjadi firman yang menjadi manusia. Ya, gitu. Kan Pada kepadanya waktu diberi semua kerajaan bumi dan langit. Recording stopped. banyak ya mukjizat membuat yang paling utama nanti dia akan menghakimi segala bangsa. Oh, tidak, itu kan nanti kedatangannya, Rion. Sekarang kita bahas yang semasa Yesus di bumi. Apa saja kekuasaan yang ada dalam dirinya sebagai firman yang utama? Menyerahkan nyawanya, mengampuni dosa, menyerahkan nyawa. Menyerahkan nyawa ya. Iya, menyerahkan nyawa itu. Apa di mana dia? Tapi gini, kalau dia menyerahkan nyawanya, kan di situ anak manusia itu perkataan orang. Ada tidak perkataan Yesus yang dia menyerahkan nyawanya itu kira-kira? Ada. Ya, coba tampilkan, Rion. Kita mulai. Nah, menyerahkan nyawa ya. Boleh yang lain dilanjut dulu deh. Aku mau nyari dulu. Mana bisa menyerahkan nyawanya, Yesus aja kabur si dari marah paling deh dibilang lo dengerin aja. Jangan suka motong-motong ya. Ini udah 4 kali nih. Keempat setengahnya gue waitingin lo. Sabar. Enggak, jadi pembahasannya enak, Pak. Ya, kan kita di sini mencari kebenaran. Mana tahu ada yang boleh ditambah ilmu, kan gitu. Jadi oleh karena kita penasaran itu, kita bertanya apa yang katanya menyerahkan nyawanya tapi kok kabur. Padahal kan Yesus gak gitu ya kan. Itu memang mainnya kayak anak-anak itu. Gak jelas loh di badai. Emang kamu di mana sih? Di gua atau di mana? Di Palangkaraya. Sinyalnya jelek ya, sinyalnya aduh. Sayang, sorry udah sama Adrielnya aja. Sorry. Sinyalku jelek sih. Ingat kamu sama cewek lagi tuh. Bagi-bagi dong. Apa? Ingat kamu punya cewek lagi di situ. Astaga. Sama cewek lagi. Di mana ya? Yang ada yang bisa bantu nggak yang apa? Tidak seorang pun yang mengambil nyawa aku menyerahkan. Oh, gitu. Gak gantong kok. Pasarikan. Tidak seorang pun yang dapat mengambil nyawa, melainkan aku sendiri yang menyerahkan. Kalau Yesus ngomong kuserahkan nyawa sih banyak. Cuman statement itu tuh, tidak seorang pun yang dapat mengambil nyawa dariku, kecuali aku sendiri yang menyerahkan gitu. Ya nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Kan di sini kita santai-santai aja ini. Ada itu, gue juga ada. Bentar ya. Ya nggak apa-apa, kita rokok dulu. Yohanes 3 ayat 27 deh. Yohanes 10:18. Iya, Yohanes 10. Coba 10:18 coba. di-share tuh. Nih Pak, betul 10 ayat 18. Tidak seorang pun mengambil, ini ngomong sebelumnya 17 ya, mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Itu. Oh, oke. Rion, jadi ini perkataan Yesus atau siapa ini, Rion? Jelas Yesus. Ini Alkitab yang tahun berapa? Tahun pertama. Oh, tahun 90 ditulis. Baik, sudah. Jadi gini, kalau dia itu Yesus itu kalau begini memang dia ada pengakuan dia disalib lebih kurang gitulah ya. Jadi selain daripada disalib, Rion, dia juga ada pengajaran-pengajaran kepada Bani Israel pada masa itu. Kira-kira apa fungsi Yesus ini sebagai firman yang lebih utama untuk mengajarkan Bani Israel sehingga dia mengatakan bahwa dia ini adalah sebagian kedua daripada Allah dan dia bukan Nggak ada, itu premisnya salah semua Pak yang Bapak tanya. Yang Bapak tanya itu dia tuh firman yang lebih utama maksudnya gimana tuh Pak? Ada itu di, kalau saya tidak salah, di 1 Kolose 15. Oh, itu ngomongin itu
Itu nanti ngomongin tentang masa apa sih namanya? Yang sulung kan? Yang Iya, lebih utama. iya. Yang sulung itu kita ngertinya itu bukan seperti sulung dalam arti urutan. Kalau dalam kan penulis Kolose itu kan orang Ibrani ya. Tentu dia menulis kata sulung itu tentu pemahamannya bukan seperti orang Jawa. Nah, ada nomor 1, nomor 2. Kalau bahasa Ibrani itu disebutnya bekor, Pak. Jadi itu, ya di situ itu ucapan Yesus atau bagaimana itu? Kolose 1 itu. Ya. Kolose 1 itu kabar Injil yang dikabarkan Paulus kepada jemaat di Kolose. Oh, Paulus jadi bukan Yesus ya. Jadi yalah kalau gitu kita tidak payah pakai itu sebab itu tulisan manusia, itu tulisan Paulus ternyata. Semua tulisan manusia, Pak. Matius ini juga Yohanes. Ya, alhamdulillah Rian, kamu sudah mengakui. Begini. Seluruh dunia, Kristen seluruh dunia. Benar. Gini, apa yang saya tahu memang 4 Injil kanonik ini memang bukan di saat Yesus ini dituliskan setelah Yesus terangkat. Memang kalau betul. Iya. Konsepnya beda. Surat pertama, justru tulisan pertama itu tulisan Paulus yang ada di tahun 58. Itu di satu surat Tesalonika. Kitab Injil belum ada loh. Oh, bermakna semua diilhamkan oleh Paulus gitu? Enggak, maksudku urutan. Justru surat yang mengajarkan kabar Injil pertama itu Tesalonika. Itu. Jadi Paulus yang menulis? Paulus yang menulis. Betul, Paulus yang menulis. Tapi kalau yang saya tahu, 4 Injil kanonik ini ada tidak tahu di sini yang sejarah penulisannya ini 4 Injil kanonik? Tahu. Ya, coba di Badai tahun berapa itu dituliskan kira-kira? Pak Edi Badai, silakan Pak. Kan pendeta. Suaraku kedengaran nggak? Ya kedengaran. Suaraku kedengaran nggak? Cuma nggak, kurang aduh. Nggak, ininya loh, sinyalnya. Ya wakil aja nggak apa-apa. Semua pun boleh. Rian, halo, Rian. Iya. Tahun berapa penulisan Injil kanonik itu, Rian? Yang 4 Injil Gospel ini. Kalau ya kita itu bisa dicek Pak di internet juga. Itu Markus pertama, kitab Markus itu ditulis ya, pertama benar. kira-kira abad di tahun 50-an mungkin ya. Ya. Markus itu di tahun 40. 40 tuh ya. Markus itu di tahun 40. Kitab terakhir itu kitab Yohanes di tahun 90. 90, betul. Tetapi yang paling dekat adalah 15 tahun setelah kenaikan Yesus itu surat-surat Paulus dulu. Gitu loh. Jadi surat Paulus itu hanya 15 tahun jarak bedanya secara kanonik ya. Bermakna itu kalau ya begini, bermakna Markus ini mengambil daripada tulisan Paulus gitu, menuliskan. Bukan. Markus itu mengambil dari Rasul Petrus karena sumber yang ditulis Markus itu dari Petrus gitu loh. Oke. Jadi kalau gini Pak, mungkin saya lebih tahu sedikit. Saya minta maaf, saya bukan bilang saya lebih pandai, cuma saya lebih tahu sedikit tentang sejarah. Sebab kalau yang kita lihat dalam sejarah, jangan klaim dulu Pak, jangan klaim dulu. Bapak bicara aja dulu, tapi jangan Bapak bilang Bapak lebih tahu sedikit atau lebih banyak. Oke. Itu diskusi seperti itu Pak. Silakan. Gini, Markus itu yang lebih dulu menulis, kemudian Lukas dan Matius. Kalau saya salah, silakan koreksi dulu. Markus dulu, baru Matius, baru Lukas, baru Yohanes Pak. Ya benar. Tapi Lukas dan Matius itu juga mengambil daripada yang dituliskan oleh Markus. Lukas dan Matius juga mengambil daripada Markus. Kemudian Yohanes itu di tahun 90 hingga 100 penulisannya itu. Iya, itu namanya adalah Injil sinoptik. Ada istilah Injil sinoptik. Jadi ada sumber yang mengambil dari Injil Markus, namanya Injil sinoptik. Begitu. Nah, ternyata Pak. Tetapi kalau Bapak mau kritik teks, maka artinya ini diskusinya tidak matang. Bapak mau bertanyakan kritik teks kan? Gitu ya. Begini, kan kita mau cari titik temu penulisan dulu supaya terjumpa sesungguhnya Yesus itu siapa, Pak? Begitu. Nah, kalau Bapak mau diskusi, saran saya jangan menolak sumber lawan diskusi, Pak. Karena kalau Bapak menolak sumber lawan diskusi itu namanya tidak ada diskusi. Iya dong. Karena gini, seandainya saya mengkritisi Al-Quran, mau nggak saya tolak Al-Quran? Ya, artinya Bapak nggak bisa ngapain-ngapain lagi kalau udah ditolak, gitu loh. Justru di sini kan kita sama-sama cari titik temunya, Pak. Kalau cari titik temu itu dalam ranah teologisnya, gini loh. Coba silakan Bapak gini. Saya jelaskan sedikit.
Coba Bapak buktikan bahwa penafsiran Aderion terhadap Alkitab itu keliru. Benar. Itu yang betul. Kalau Bapak mau diskusi, jangan Bapak kritisi sumbernya. Kalau Jadi Bapak kritik, contoh gini, mau ngambil ayat Paulus, Bapak bilang, oh saya nggak perlu itu karena itu bukan, itu tulisan manusia. kita doa Bapak aja, sudah tolak Pak. dulu Benar gitu ini, loh Bapak. premisnya. Kita doa aja lah kalau gini. Saya Apa? sama Anda saja, kita berdoa aja, tidak payah sama Rian kalau gini. Enggak, sama Rion aja, soalnya kalau saya cuma meluruskan sedikit. Oh, bukan sedikit Ya. Pak. Justru Bapak tidak memberi saya peluang bercakap. Jadi kalau Bapak begini, Karena saya belum selesai menjelaskan. Setelah saya selesai menjelaskan, silakan Bapak berbicara. Itu etikanya kan, gitu loh. Habiskan. Saya sudah selesai. Silakan. Jadi gini, saya sudah menangkap di sini bahwa Bapak ini mengatakan kita ini ikut saja, ya saja. Jadi itu Pak, kalau bagi saya bully untuk diskusi, tapi kita tidak dapat kebenaran. Sebab apa kita bertanya? Sebab kita ragu-ragu, mungkin ada sesuatu yang kita mau sampaikan. Tapi kalau sudah Bapak bilang, ya jangan bantah, ikut saja, jadi buat apa saya mau diskusi kalau begitu? Kan Pak, lebih simpelnya. Jadi Sudah? sebenarnya Belum, silakan. sebenarnya dalam pembukuan Bible itu sendiri, memang itu semua setelah terangkatnya Yesus ke langit. Sementara dulu, waktu Yesus mengajarkan Yudaisme itu kitab Torah. Tidak ada yang bilang perjanjian baru kitab Lukas, Markus, Matius ini, Yohanes ini. Jadi ini semua itulah sebabnya kita mau cari titik temunya, karena di sini ada satu manusia yang bernama Paulus di dalamnya. Sesungguhnya Paulus ini siapa? Begitu maksud saya. Tapi Bapak sudah bilang tidak boleh ngomong itu ini, tidak apalah, itu hak masing-masing kan. Jadi tidak usah sudah kita mau cari titik temunya. Kita yayakan saja. Sudah. Jangan sedih, Pak. Silakan. Sudah. Maksud saya begini, dalam ranah debat ilmiah, sumber lawan diskusi itu tidak boleh ditolak. Oke. Entah itu Quran, entah itu Alkitab, kalau diskusi teologi secara ilmiah. Benar. Ya kan? Ketika Bapak sudah menolak lawan diskusi, sumber lawan diskusi, lalu dengan premis apa dong lawan diskusi Bapak mau pakai? Karena sumbernya sudah ditolak. Gitu loh. Yang Bapak harusnya kritisi adalah pengertian seorang Kristen terhadap Alkitabnya. Bukan Alkitabnya yang Bapak kritisi, tetapi pengertian seorang Kristen terhadap Alkitabnya. Kan gini, semua orang itu memahami Alkitab dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang memahaminya seperti ini, ada yang memahaminya seperti itu, gitu loh. Jadi, yang Bapak perlu kritisi, coba buktikan bahwa pemahaman Aderion terhadap Alkitab itu salah, gitu loh. Jangan model kayak anak kecil, Pak. Kalau anak kecil begini, mana buktinya bahwa Yesus itu mana buktinya bahwa Yesus itu bangkit pada hari yang ketiga? Sudah dijelaskan bahwa Yesus adalah bangkit daripada hari yang ketiga. Dibilang, klaim. Nggak begitu, gitu loh. Jadi maksud saya, kalau mau diskusi, ini adalah debat ilmiah, standar dunia internasional begitu, Pak. Kecuali Anda ini Muslim nggak ngerti ya standar dunia internasional, saya nggak tahu, gitu loh. Kalau mau diskusi, coba terima sumber premis lawan diskusi, jangan ditolak. Entah itu surat Paulus kek, entah itu Petrus kek, entah itu Yakobus kek, Yohanes kek, apapun gitu loh. Monggo, silakan. Oke, jadi Rian, penjelasannya. ya kira-kira Rian apa yang mau diperjelaskan? Saya mau memperjelaskan gini Pak, Petrus itu nggak salah. Itu diakuin oleh ke-12 rasul pun mengakuin itu. Buktinya di mana? Galatia 2 ayat 9. Bentar. Galatia 2 ayat 9. Paulus yang nggak salah. Iya, Galatia 2 ayat 9. Jangan dikira para rasul itu nggak kenal. Justru ini Soko Guru bahkan berjabatan tangan. Soko Guru tuh 3 murid yang pertama. Dia itu Soko Guru nih. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas ini Petrus dan Yohanes yang dipandang sebagai Soko Guru jemaat berjabat tangan dengan aku di sini Paulus dan dengan Barnabas. 1. Ada lagi di 2 Petrus 3 ayat 15. 2 Petrus ini surat Petrus nih. 2 Petrus 3 ayat 15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh keselamatan. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu di dalam suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya itu,
Ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahami dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya seperti kalian, menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Itu diakui tulisan Paulus, Pak. Sama siapa? Sama pemimpin para rasul, Petrus. Yang Kefas itu tadi, Derion coba jelaskan siapa Kefas tadi? Kefas itu Petrus. Kefas. Ya? Jadi berapa nama Petrus ya? Simon Petrus, Kefas. Iya. Kefas, Petrus. Kefas, iya. Sementara Simon bin Yunus juga Petrus ya? Siapa? Simon bin Yunus. Bawa dalilnya Pak, jangan nanya-nanya kosongan gitu. Apa sih? Apa? Jadi sekarang pertanyaannya kita balik. Gini, Iya. kita bisa menunjukkan bahwa Paulus bertemu dengan Yesus. Oke. Bertemu langsung dengan Yesus. Paulus ditahbiskan oleh para rasul. Dan Paulus tulisannya diakui oleh Petrus. Sekarang saya nanya balik. Kapankah Nabi Muhammad bertemu dengan Tuhan? Oke, baik. Sekarang 2 lawan 1 ya. Oke. Siapakah gantian. Bentar. Siapakah yang menahbiskan Tidak, Rion, nanti saya Nabi dengan Muhammad? dia ya. Saya dengan dia. Oke, Sebentar, dengar. Ya. Siapakah yang menahbiskan Nabi Muhammad? Dan ketiga, siapakah yang menulis Al-Quran? Menabiskan. Apa itu menabiskan? Tidak bisa dong rasul itu menyebut dirinya sendiri rasul tanpa ada yang mengutus dan disahkan. Oke, jadi tulis ya, tidak ada bisa seorang rasul kalau tidak yang menulis dan mengesahkan ya. Oke. Ya. Jadi sekarang Rasulullah Muhammad itu kalau dalam Islam dia menerima wahyu pertama di tahun 632 Masehi. 610. Pakcik, sebentar. Saya tadi bilang Paulus itu bertemu dengan Yesus yang merupakan Allah itu sendiri. Jadi kapan Nabi Muhammad ketemu dengan Allah? Ya. Oh. Kalau Muhammad ketemu dengan Allah itu ketika Isra Mi'raj. Tetapi sekarang Anda yang pertanyakan ini apa? Penulisan Al-Qur'an, wahyuan Al-Qur'an atau ketemuan Nabi Allah? Tadi kita sudah jawab. Paulus belum itu ada saya mau tanya sebenarnya, tapi Anda terus bertanya. Nah, sekarang silakan Anda bertanya. 3 pertanyaanmu sudah kita jawab, Bro. Sekarang kamu menjawab 3 pertanyaan yang serupa dengan Nabi dan Rasulnya. Tapi saya itu belum tuntas lagi sebab Anda terus potong. Nah, sekarang kita berdua saja. Nanti Anda yang jawab ya. Baik. Apa lagi? Ya itu dijawab 3 pertanyaan itu, Bro. Ya, apa tadi? Nanya lagi. Tadi kamu bertanya tentang Paulus, kami sudah menjelaskan. Paulus memiliki sanad yang jelas. Dia disahkan oleh 3 rasul, ya, Galatia 2 ayat 9. Tulisannya diakui oleh rasul-rasul yang lain. Oke. Seperti 2 Petrus 13 ayat 5 tadi. Dan dia bertemu dengan Yesus yang merupakan Allah itu sendiri. Siapa ya? Si Paulus? Iya. Oke. Sekarang buktikan hal yang sama bisa dilakukan oleh baginda Rasulmu. Oke. Kalau dalam Al-Quran, Rasulullah itu bertemu dengan Allah, apa yang saya baca memang tidak ada. Tetapi dalam hadis ketika Isra Mi'raj itu ada. Nah, kalau jangan pakai hadis dong. Hadis buatan manusia, Bro. Oh tidak, itu juga firman, tapi dia tidak dimuat dalam Al-Quran. Kamu salah. Sebab hadis ini sesungguhnya firman Allah ketika murid-murid bertanya kepada Rasulullah. Tidak mungkinlah ucapan Rasulullah itu dimasukkan dalam Al-Quran. Oke, taruhlah pakai hadis. Ya, lanjut. Sebab berarti tidak pernah ketemu ya? Itu kan saya sudah bilang, Isra Mi'raj itu ada. Pernah bertemu. Ya, lanjut. Tapi apakah Anda percaya atau tidak? Nanti kita boleh cari ayatnya, dalilnya. Nah, kemudian lanjut. Rasulullah Muhammad itu bertemu dengan Jibril itu mendapat wahyu daripada Jibril itu di Gua Hira pada 630 Masehi. Jadi itu juga kalau Anda tidak percaya nanti kita cari juga ya di mana tempatnya itu. Kemudian apa lagi yang Anda pertanyakan? Sebab ini wahyu, sesungguhnya kami itu mengenal Allah, semua berpandukan Al-Qur'an, bukan berpandukan bertemu dengan Tuhan, bukan. Jadi di sini kita ada 2 kesalahpahaman, bertemu dengan Tuhan dengan melalui pewahyuan Al-Qur'an. Jadi menurut Anda apa yang Anda ingin pasti di sini? Yes, Nabi itu rasul sanadnya dari mana, Bro? Tadi kan kamu jawab pertama sudah oke. Isra Mi'raj ya. Oke, jadi gini. Sanadnya dari mana? Terus kitabnya yang nulis siapa? Al-Quran yang nulis kitabnya siapa? Oke, kalau Al-Quran itu ditulis oleh para sahabat. Sebab waktu malaikat Jibril kan Rasulullah itu tidak boleh menulis, dan dia tidak boleh membaca. Jadi
ketika Rasulullah itu difirmankan langsung oleh malaikat, kan di situ dinyatakan bahwa diletak langsung di bibirnya, di bibir Rasulullah untuk dikatakan kepada sahabatnya dan menulis melalui ini siapa ya? Melalui kulit kambing, melalui daun apa? Saya nggak nanya lewat kulit apa, yang nulis itu siapa gitu loh. Ya, Kalau saudara. kami kan bisa menjelaskan. Ya, saudara. Misalnya Matius ditulis Matius. Para sahabatnya. Namanya? Ya, Umar bin Khattab, Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, banyak lah. Ini oke. Tadi pertanyaan pertama udah jawab, kedua udah dijawab ya, sahabatnya. Sekarang sanadnya dari mana? Dia dapat kerasulan dari mana? Oke, kerasulan. Kerasulan ini kan saya sudah sebutkan, itu pertama kali Rasulullah diangkat menjadi rasul itu di Gua Hira pada tahun 630 Masehi. Nah, itu tahun pertama lah Rasulullah itu kemudian didatangi oleh malaikat Jibril di Gua Hira karena mendapat wahyu atau wansit langsung daripada Allah untuk difirmankan melalui malaikat Jibril. Ketika itulah juga Rasulullah diangkat menjadi rasul, dan itu ada kok di Al-Qur'an. Yang angkat siapa, Bro? Hah? Yang angkat siapa? Ya Allah, kan melalui Jibril. Sebab lah kamu tahu dari mana? Ya, konteks Islam itulah saya bilang tadi. Kita ini tidak ada yang langsung bertemu dengan Tuhan kalau dalam Islam tiada. Beda dengan Kristen. Berarti ini bagaikan bumi dan langit ceritamu sama Kristenan, Bro. Pertama, tadi kamu bilang gini, ku tanggapin dulu ya. Kamu tadi bilang Muhammad ketemu dengan Allah itu pada saat Isra Mi'raj. Nah, Isra Mi'raj itukah wahyu pertama yang turun? Pertama kali wahyu turun itu pada saat Isra Mi'raj? Bukan. Itu bukan toh? Ya. Itu bukan wahyu. Bukan ya. Berarti pertama kali yang memberikan ayat kepada Nabi Muhammad itu kan bukan Allah. Ya, bagaimana dia bisa mengklaim itu Allah? Ya. Bagaimana dia bisa mengklaim itu adalah Allah yang bertemu dengan dia? Seperti Paulus ya. Paulus kan berbicara. Nah, baik. Bagaimana itu bisa dibilang dari Allah sementara tidak ada saksinya? Yang kedua, sanatnya sendiri kamu bilang itu dari Allah, menunjukkan baru menampakkan di saat sih. Yang ketiga, Al-Quran kamu tulis dari sahabat, kamu cuma bilang sahabat Nabi. Bagaimana kalau kami juga cuma bilang gini, Injil itu dibuat siapa? Injil dibuat sama murid Yesus. Namanya siapa? Ya pokoknya murid Yesus. Coba kami jawab gitu. Kamu bisa terima nggak? Jadi selesaikan dulu. Udah belum? Sudah. Tangkap ya. Jangan nanya lagi ya. Jadi gini, Bro. Kalau Al-Quran itu, memang ini selalu didiskusikan sih. Orang memang selalu penasaran dengan Islam ini. Sebab tidak ketemu Allah, kenapa kamu Islam? Kan begitu. Karena Allah kami ini, sesungguhnya, seperti yang dikatakan Musa dan Abraham dan Yesus, dia tidak kelihatan dan suaranya pun tidak bisa didengar. Itulah Allah kami. Jadi begini. Untuk kita memastikan Allah itu betul-betul wujud atau tidak, kita cari kemudian dari pewahyuan itu, Al-Quran dengan ya apa-apa kitab lah. Al-Quran itu, jika memang ada kejanggalan, karena itulah tentangan Allah. Di surah An-Nisa ayat 82. Nah, di sini kemudian kita boleh tahu bahwa kalau Al-Quran itu bukan datang daripada Allah dan karangan oleh seorang sosok Muhammad yang tidak tahu membaca atau ubi, tidak tahu menulis, maka kita akan mendapati itu tidak masuk akal. Nah, contohnya saja, kemudian di situ juga lengkap dengan mana kemudian setelah Adam diciptakan dari tanah, maka turun-temurun kemudian manusia daripada air mani. Dan itu Al-Quran dan dibuktikan oleh para saintis. Nah, kemudian sekarang, saya sudah menjelaskan, kalau Anda keliru, masih tidak berpuas hati dengan saya, sekarang kita untuk mencari titik temunya bahwa Islam ini bertemu dengan Tuhan atau tidak, kita buka Bible atau Al-Quran itu. Betulkah yang mana ini firman Tuhan atau tidak? Begini. Nah, kemudian Anda tadi mengatakan seadanya bahwa Paulus ini bertemu Yesus. Coba kita buka Kisah Para Rasul 22 dan Kisah Para Rasul 7 ayat 9 ayat 7. Yang mana satu ayat itu yang benar di situ? Coba bacakan. Ya, kalau saya mau kritisi, memang di situ memang tidak ada yang ketemu sebenarnya. Tapi di sini oleh karena Anda bertanya melalui firman Al-Quran, ya itu yang saya Isinya itu apa? Isinya apa? Coba dijelaskan dulu. Jadi kita ngerti ayat tersebut isinya apa gitu. Ayat Kisah Para Rasul 97 itu, dan termangu-manggulah mereka seperjalanan karena mereka melihat cahaya itu tapi tidak mendengar seorang pun. Nah, kalau Kisah Para Rasul 22:9 begini. Mereka yang seperjalanan hanya mendengar, tidak melihat cahaya itu.
Itu kalau tidak percaya boleh kita tampilkan dan kita coba bahas. Menurut kamu yang mana satu ayat yang benar ucapan Paulus ini, Bro? Ini dalam tradisi rasul itu juga ada ada kode etiknya orang menjadi rasul itu bagaimana. Bentar, saya baca ada di Timotius. Janganlah engkau terburu-buru menumpangkan tangan atas seseorang dan janganlah terbawa ke dalam dosa orang lain. Jagalah kemurnian dirimu. Jadi, tumpang tangan terhadap rasul dan imam itu tidak bisa sembarangan. Karena Yesus itu sudah merekrut 12 orang itu 12 orang terbaik yang dipilih oleh Allah. Sementara, kalau seandainya Paulus berdusta, tentulah 12 orang itu tidak akan mau mengangkat Paulus menjadi rasul. Sama seperti 70 rasul yang lainnya. Nah, sekarang kamu tidak bisa menjelaskan sanad Nabi Muhammad itu dari mana, bro. Kamu kan menjelaskan itu lucu. Ya, Allahnya belum ketemu dengan Muhammad, kamu percaya tidak ada saksinya, ya. Kamu percaya, padahal nggak ada saksinya. Tiba-tiba Muhammad menahbiskan diri jadi rasul aja. Bagaimana kamu bisa langsung percaya begitu loh, bro? Sementara gini, di dalam sejarah Islam banyak pengikut-pengikut Muhammad yang menjadi murtad. Bahkan adalah pelopor Muhammad sendiri menjadi nabi itu orangnya murtad, Ubaidillah bin Jahas. Dan 13 pengikut Nabi Muhammad, 6 orang murtad waktu dia mati. Kamu lihat dengan cerita Yesus, adakah satu aja muridnya yang murtad? Adakah rasul-rasulnya yang murtad? Adakah orang Yahudi yang mengakui bahwa dia sesat? Sampai catatan saat ini, catatan abad 1 aja tidak pernah ada seperti itu. Makanya orang Yahudi selalu berkata, kami tidak mengakui keberadaan Yesus. Dia selalu hanya bisa gitu. Tapi tidak kamu sebut sebagai rasul yang diutus oleh Allah. Mengapa pengikutnya dan pelopornya juga murtad? Gitu, Pak. Oke, sudah Pak. Ayo, lanjut. Jadi gini, sedar tidak sedar, Bapak ini bertanya justru yang mengena kepada Bapak sendiri. Bagaimana kemudian Yesus ini yang mengajar Yudaisme, Anda mengatakan muridnya tidak murtad, sementara kalian semua ini adalah yang murtad daripada pengajaran Yesus, Pak. Murtad dari mana? Iya, baik, terima kasih. Nah sekarang, murtad dari mana? Coba ulang. Sekarang kita tutup Bible, kita tutup Al-Quran. Kita tidak payah berpandukan Al-Quran dan Bible, karena sesungguhnya ini adalah menurut Anda tidak atau palsu. Jadi gini, Yesus mengajarkan Yudaisme itu dalam bahasa apa? Mengajarkan Judaisme. Ya, mengajarkan Yudaisme untuk 12 suku Israel itu apa? Atau ke-12? Ya, kamu ceritakan dulu, jangan malah nanya ke saya. Kelihatannya kamu malah nggak tahu gitu. Begini, kenapa Anda ini saya bilang murtad? Sebab Yesus itu berbahasa Ibrani dan dia mengajarkan hanya untuk orang-orang Israel. Oh, Yesus bahasa Ibrani ya? Iya, bahasa Yunani. Bahasa Ibrani ya? Sekarang kemudian Anda ini percaya bukan daripada bahasa Ibrani tetapi daripada teks bahasa Indonesia. Apakah ini pengajaran Yesus? Nah, kalau memang ini bukan pengajaran Yesus, justru memang semuanya sudah murtad pengajaran Yesus. Karena gini, Al-Quran Anda bilang palsu ataupun karangan Muhammad atau tidak ketemu dengan Allah. Yang masuk ke Asia, ini masih asli bahasa Arab. Kalau Yesus mengajarkan bahasa Yunani atau Ibrani, kenapa bukan bahasa Yunani atau Ibrani itu masuk ke Indonesia? Yang Anda pegang sekarang. Pertanyaanmu ini saya rasa nggak waras pertanyaanmu, bro. Anda bingung atau saya tidak waras? Betul, bukan. Saya jangan pertanyaanmu ini nggak waras. Oke. Coba saya tanya ya. Jawaban. Edwin jangan begitu, Edwin. Pak Munir, sobat dulu, Pak Munir. Saya tanya begini. Iya, semua Muslim yang dengar ya, saya tanya ya. Lebih baik menghafal atau mengerti? Kalau kami tidak mengimani dulu, Pak. Kami mengerti. Oh, Ya, itu nggak penting ya. Mengerti nggak penting ya? Ya. Oke. Sebab kami tidak beriman dulu kalau kami tidak tahu apa artinya. Kalau memang yang penting itu, menghafal ya. Ya, menghafal dulu. Ya. Jadi apa yang mengerti Anda itu nomor 2 ya. Mantap penjelasan Pak Hidayat. Menghafal dulu Pak ya. Oh, berarti saya bisa kembalikan
kata Pak Munir tadi, ya imani saja. Iya, Keroyokan, jangan keroyokan. enggak. Tolong. Saya justru bilang mantap kok penjelasan Pak Hidayah. Gimana sih Pak Munir masa keroyokan? Mantap penjelasan Pak Hidayah. Menghafal dulu ya Pak. Lanjut. Lanjut Pak. Jadi kalau manusia disuruh Sebelum menghafal, lanjut itu sebaiknya dibuka dulu tuh yang tentang dia bilang satu melihat, satu tidak melihat. Yang tentang kisah Paulus. Ini orang mau framing tapi dia nggak pernah membaca. Coba dilihat. Jangan keroyokan Munir, tenang aja Munir. Aduh, jangan bikin framing. Jangan framing Pak Munir di sini. Ya, kisah para rasul berapa? 22. Kalau saya kasih tahu dua-duanya melihat gimana? Ya, oke. Ya. Tapi kalau Berarti tidak Anda mau framing tapi Anda tidak tahu kan? Benar nggak? Bapak Pak Pendeta semua, saya mohon maaf ya, Anda punya Bible saya sudah baca. Jadi Anda Iya. iya jadinya sekarang cuma yang Dua-duanya penting melihat. Dua-duanya melihat ya. Halo bro, sorry. Anda mau By framing, data tapi bro. Anda gagal. Rasul 20. Sorry bro, by data. Kisah para rasul berapa? Share screen. Iya, by data dong, by data. Oke, lanjut. Ya, kita buka sesuai ayat yang dia bawa, lalu kita lihat dia akan mempermalukan dirinya sendiri. Ya, terima kasih. Oh, ya. Kalau mau framing jangan begitu caranya, gitu. Ajarin dulu, baru Anda bisa mengerti. Iya, bagus. Buka 22 ayat 9. Kisah para Rasul. 22 ayat 9. Oke. Silakan buka dan simak. Ya. Dan Dan mereka memang melihat cahaya. Mereka melihat cahaya ya. Terus satu lagi. dan tidak apa itu? Kasih turunkan. Satu lagi enggak Anda bilang Oke, kan tadi melihat. satu ayat melihat, satu ayat Tapi tidak melihat kan? Tuhan. Benar enggak? Oke. Nah, Melihat kayak itu tapi tidak mendengar suara ya. nah, Sekarang berarti buka. apa nih? Ayat Berarti 7. apa? Anda memframing tapi Anda tidak menguasai framingan Anda. Tadi kan Anda Apa? bilang satu melihat, satu ayat melihat, satu ayat tidak melihat. Benar Iya, nggak? buka Kisah para Rasul Buka. 9 ayat 7. Kisah para Rasul 9 ayat 7 coba dibuka. Iya. Melihat juga, melihat cahaya. Iya. Hmm? Apa yang melihat di situ? Seorang juga pun. Apa seorang juga pun apa? Apa? Karena mereka memang mendengar suara tetapi tidak melihat seorang juga pun. Ah, melihat atau tidak? Itu melihat apa? Melihat cahaya bukan? Coba buka latarnya. Buka terus atasnya yang paling atas. Ya, stop. Ketika ia sudah tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah. Ya. Terus? Oke. Oke. Terus di situ kan tidak melihat itu. Tidak melihat seseorang atau tidak melihat apa? Coba naikkan lagi, baca baik-baik konteks ayatnya. Bawah. Iya. Ah, Maka termangulah teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang juga pun. jadi bagaimana ini? Tidak melihat seorang juga pun, bukan tidak melihat cahaya. Tidak melihat seorang juga pun bermakna apa yang mula tadi itu Mana? cahaya. Mana bacaan cahayanya? Ah, tidak mendengar. Bacaan cahaya di mana? Aduh bro, jangan mendengar suara tapi tidak melihat orang yang oh, ada di situ orang yang berbicara, mana ayatnya? Gini ya. ayat 7 itu kita kan Jangan. Saya ajarin Anda nih ya, saya ajarin Anda bagaimana memframing, gini. tapi framingnya itu blow on juga nih ya. Yang dipermasalahkan sebenarnya satu ayat mengatakan Slow bro, mendengar, slow. satu ayat mengatakan mendengar. Iya, jadi Itu framing yang bagus. ya tidak mendengar suara lalu yang Ya. dicari apa gitu. Satu ayat Orang mendengar itu suara, ngomong satu siapa ayat kan? tidak mendengar suara. jadi bagaimana? Gitu. menurut Anda? Jangan bilang satu melihat cahaya, satu tidak melihat cahaya. Itu framing yang stupid. Ini kan sudah lama beredar. Saudara-saudara muslimnya selalu kebingungan membaca bahasa. Makanya mungkin karena terbiasa menghafal, Oke, begini. mereka kurang Iya. kurang Ini mengerti. logikanya.
Ya, itulah Ini sama seperti statementnya tadi si anak kecil yang tadi bilang Yesus bangkit hari pertama, dia baca kalau itu minggu pertama. Membaca belakang, kalau kami itu membaca dulu baru kami imani apakah Ini- benar atau ini- tidak. Ini gini ya. Inilah yang kemudian maksud saya Aduh tadi. ya, Kami itu sebentar membaca ya. dulu. Tapi 1 menit Sebentar boleh. ya Muslim. Ya, sebentar Pak Hari sebentar. Nah, ini kontroversi ini pernah dibawa Farhan kan? Waktu di KIR. Lalu Pak Deki menjelaskan, Anda itu bodoh. Yang menjadi kontroversi adalah yang satu mendengar suara, yang satu tidak mendengar suara. Ini mah mainan lama di internet. Oh, jadi mainan lama tidak apa dijawab begitu. Jadi sekarang saya persoalkan walaupun itu mainan lama apa tapi tidak apa. Menurut Anda itu tidak penting ya, sebab kami memang paham juga. Bukan tidak penting. Anda lihat dong. Ya. Yang Jadi- satu berbicara tidak mendengar apa yang dikatakan kepada Yesus kepada Paulus. Loh, ini kan Kan semua yang satu kan tulisan Yesus berbicara. semua Hah? tulisan Paulus ini bukan tulisan muridnya. Kisah semua para tulisan rasul itu Paulus. bukan Paulus, Pak. Anda Ya. salah langkah. Anda mengatakan bukan Anda versinya Paulus. menceburkan diri Anda ke dalam lumpur kebodohan. Kalau Anda membodohkan saya silakan, tapi kalau saya memang mau Enggak, persoalkan saya nggak membodohkan Anda. Anda Oke. membodohkan diri Anda sendiri kok. baik. Ya. Anda percaya tidak Bible itu bukan firman Tuhan? Loh, saya percaya kok. Percaya. Percaya Oke. itu firman Tuhan. Pak Hidayah Saya memang bukan firman aturannya Tuhan. aturannya Pak Hidayah berterima kasih Teman-teman dulu dan boleh boleh minta kasih waktu jawabannya 1 menit ya, gitu loh. Jangan malah Satu-satu bro. Satu-satu. Boleh minta 1 menit. Pak. berterima kasih dulu udah dikasih jawabannya gitu loh. Ini udah Bukan, nanya dijawab. Maksudnya gini Pak Hidayah, meskipun Pak Hidayah sudah baca buku Alkitab kita, meskipun teman-teman orang Kristen juga sudah baca buku Alkitab kita, tapi harus diperhatikan satu hal Pak, yaitu bahwa firman itu belum tentu memberikan pengertian kepada yang membacanya, karena itu ada kekuasaan untuk membuka, mencelikan atau menutup mata, atau membuka telinga atau menutup telinga. Itu ada kuasa, ada segelnya Pak. Oh, gitu ya. Itulah firman Tuhan. Bapak boleh baca bolak-balik 10 kali, belum tentu ngerti Pak. Ya, terus saudara Bapak kan menghafal doang, Pak. Nanti kan enggak. Tapi sekarang Bapak gini bilang nih ya, Al-Hidayah. Bagaimana kalau saya tes Quran Anda? Berani gak? Ya silakan. Tapi Ya. sebenarnya saya belum selesai karena Anda banyak yang memotong kalau saya bertanya. Yang mau tes Quran, Oh, yang saya mau hanya tes Quran harus bisa baca teks aslinya. Jadi Ya, bisa kita tes terima Quran. Al-Quran itu. Jadi biar equal ya. Sekarang kalau saya nggak bisa, lalu masalahnya di mana? Kan ada terjemahan. Jadi ada original text untuk Oke, koreksi dari sekarang gini deh ya. Siapa yang bisa bahasa Arab di sini? Saya mohon tunjuk tangan. Saya tes bahasa Arab Anda. Oke, Anda juga harus bisa dong. Oke. Saya dites sama orang yang nggak bisa, masa Yo. bisa? Nanti saya Saya bisa bisa, lah, Mas. tenang aja. Saya ngerti, saya ngerti. Oke. Ya, oke, Pak ada Fauzi, dulu, ini baca Pak aja Fauzi dulu. ya. Yuk. Surah 2 ayat 2 coba bacakan kepada saya. Ya ada yang baca, saya simak aja. Surah 2 ayat 2 coba bacakan kepada saya. Anda kan bisa bahasa Arab nih. Saya cuma baca terjemahannya. Anda bacakan lalu Anda terjemahkan. Sama gak Ya. terjemahan Anda dengan terjemahan saya? Deal nggak? Tampilkan yang gue tampilkan. Yang mengusungkan Anda, ya silakan di share screen, Ya. saya cek bacaan Oh Anda. takut. Yuk. Oke. Gua nggak Surah 2 takut, ayat 2 biasa aja. tolong dibukain dong. Yuk. Ntar gua buka. Iya. Jangan sok pinter gitu loh. Ya. Jangan sok pinter bahasa Arab. Ya kan kita belum tahu kok langsung menuduh begitu. Kita Ya. lihat aja dulu. Toh. lihat dulu Itu- aja. Oke. Itu guru ngaji Bang, guru ngaji itu. Iya. Nggak usah guru ngaji, ustadz aja gue lawan. Iya kok. iya Kalau tahu sok tahu. bahasa Arab. Udah silakan baca coba. Lawan Saya, berdebat teman-teman. saya Lawan cek bacaan Anda. Ya. Oke oke. Saya nggak bisa baca Silakan. nih. Saya nggak bisa Oh, baca. nggak bisa Coba baca. Anda, ya coba Anda bacakan dan Anda terjemahkan. Betul nggak? Yang mana yang mana? Surah 2 ayat 2. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Dalikal kita bula raiba fi. Dalikal kita bula raiba fi. Hudal lil Iya. muttaqin. Udah. Iya. Artinya, Ya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi Oke. mereka yang bertakwa. Iya. Apa yang sejak ditanyakan? kapan ya sejak kapan jalikal itu mempunyai arti ini? Sejak kapan dalikal Hmm. mempunyai arti ini? Mempunyai arti ini. Ya.
Dia dalik itu udah ini, ada itu ada hudannya itu menuju ke dalikal gimana? Kalau saya kasih tahu artinya bahwa jalikal kitabu adalah kitab itu, Anda mau apa? Mau murtad atau enggak nih? Kita apa? Ngapain? Kok murtad? Saya nggak tertarik murtad sama sekali. Ya. Jangan jangan menawarkan hal yang bahasa Arab. Iya. Coba Saya cuma Anda, ngetes Anda nih. jangan sok pintar. Ya. Ya, tunjukkan dari pengertian Anda. Coba. Saya ingin tahu coba. Biar Jalikal kitabu tidak pernah diterjemahkan kitab ini. Seharusnya kitab ini. Oke, lanjut. Oke. Siapa yang membuat menjadi kitab ini? Terus Saya lanjut. Orang. Saya kasih 2 orang. Terus Al-Jalalain buat dan apa? Ibnu Katsir. Sebentar dong. Saya kasih satu referensi yang menyatakan bahwa seharusnya kitab itu, bukan kitab ini. Anda berbohong atau Anda tidak tahu bahasa Arab. Gitu. Itu jangan sok Bro, Anda menuduh saya berbohong, sedangkan Anda saja nggak tahu bisa membaca dan nggak tahu dasar-dasar. Itu sama halnya kalau kami bilang pada bilang itu firman menjadi manusia. Kalau menuduh orang itu gampang, bro, tapi pembuktian yang susah. Coba buktikan aja. Buktikan coba, bro. Buktikan, ya. Coba. Oke, saya dengerin ya. Saya udah share. Yuk, saya udah share, ya. Kita buktikan siapa yang berbohong. Umat Islam kah? Atau dibuka, bro, jangan gitu aja dibuka. Apa maksudnya berbohong itu? Kan di situ jelas Quran itu. Quran itu. Oh, sekarang Quran itu bukan Quran ini. Ya. Coba dibaca. Itu artinya apa tuh jalikal? Itu jalikal kitabu, kitab itu, bukan kitab ini. Mana kitab itu di situ? Baca dong jalikal itu artinya apa? Yang menjadi pertanyaan maksudnya kitab itu apa maksudnya? Dia kan mempermasalahkan ini itu doang. Ya. Dia mempermasalahkan kalau kitab itu ya. Oke. Sekarang Anda kan sok pinter tuh bahasa Arab, tapi Anda berbohong. Ternyata bukan kapan kitab saya ini. Berkata sok pinter, bro. Jangan mengada-ada. Loh, tadi Anda bilang kan saya Anda tahu bahasa Arab, mau ngetes saya. Saya bisa Anda dan bisa saya membaca tapi kan? mengartikannya susah. Tetapi mengartikannya mengapa Anda berbohong? Ya, sekarang saudara. Oke. Ya, boleh. Lanjut. Sekarang oke, baik. Lanjut. Sekarang kitab itu yang Anda maksud yang mana? Kitab apa yang Anda maksud? Oke, kalau kitab itu berarti otomatis ayat ini tidak bicara tentang Quran. Tapi di situ kan jelas Quran ditulisnya. Mana ditulis Quran? Nggak ada tulisan Quran. Oh, di sini di Arab ini ada Quran nggak? Nggak ada. Quran. Aduh, Al-Hidayah. Anda cuma bisa menghafal tapi nggak ngerti. Hebat Anda benar-benar. Iman Anda iman kosong. Jangan bilang gitu. Oke. Kalau nanti Anda bilang gitu, kalau saya bilang bila pada mulanya firman itu dituliskan lagi Anda keliru. Sekarang kita cari titik temunya dulu. Oke, dalikal kitabu la raiba fi udallil muttaqin. Ya. Apa yang menjadi kontradiksi di ayat ini? Nah, sebentar ya. Kitab itu yang ditulis di situ, ya. Ayat itu ditulis kitab apa? Al-Quran, Injil, atau Taurat? Apa? Al-Quran? Sekarang pertanyaan saya, kalau memang kitab ini itu merujuk kepada Quran, tetapi kalau kitab itu jelas Quran sedang menuju kepada kitab-kitab sebelumnya. Itu pemahaman Anda. Baik. Oh, pemahaman saya. Baik. Gini. Jadi sekarang tolong tunjukkan ke kami kitab apa yang dia maksud. Lalu Anda tampilkan. Ada tidak Al-Quran disebutkan di itu? Begini ya, biar saya jelaskan. Firman Allah disampaikan oleh malaikat Jibril kepada. Anda bisa nggak hubungkan dalika dengan Buddha? Dalika itu sekarang kan ya. Sekarang kan saya bertanya nih tadi ya. Tadi Anda sudah mengakui loh kalau Anda berbohong loh. Siapa yang berbohong? Saya nggak mengakui itu. Anda yang bilang, bro. Ya. Jadi jalikal kitabu, jalikal kitabu itu adalah benar-benar kitab ini, bukan kitab itu. Ya, kitab ini. Nah, ini di sini tadi yang kamu tampilkan itu zalikal atau dalikal?
Pak Munir Ya kan nggak dibacanya, agak kan teriak dibacanya. keroyokan Pak Munir. Bentar, Kan gimana Pak dibacanya. Munir? Yang tadi Bro, apa? Nah, dulu. Za, Semuanya diam dulu dah. dibacanya apa? Saya koreksi. Bro, itu terjemahan ini dan itu yang Anda permasalahkan kan? Iya benar. Ya. Oke, kita balik ke teks aslinya. Dalika itu sama Oke. dengan hadihi, bro. Hadihi itu Apa? artinya ini. Itu tafsirnya itu begitu. Kalau dalam tata bahasa Arab. Oke. Sekarang kalau saya kasih lihat tafsirnya. Saya jelasin Ya. dulu. Oke, Anda jelasin Makanya, dulu baru kalau nanti saya sebuah kasih lihat kitab- tafsirnya ya. Kalau sebuah kitab suci ada teks originalnya, itu akan jadi patokan dari terjemahan. Oke, saya compare ya. Dalika itu akan berarti hadihi, sama aja. Ini artinya yang dibicarakan itu ini Al-Quran itu. Loh, kok ini Al-Quran itu menjadi ini kan satu kontradiksi yang sangat parah. Kalau itu kan berarti itu lagi sangat merujuk. Saya katakan. Oke, baik. Oke, Anda kan cuma mempermasalahkan dengan ini dan Yohanes itu kan. 1. Baik. Oke, Kita sekarang cari kita buka Yohanes dulu ya 1. tafsirnya. Ayat 1. Kita buka tafsirnya. Ya, kita buka tafsirnya. Itu yang mengatakan Al-Jalalain yang mengatakan itu. Bukan ini. Iya. Apa maksudnya? Ini nggak di breakdown di ayat tadi. Ini nggak di breakdown, bro. Ya. Kenapa? Belum Oke. diurai namanya. Ya. Makanya Kenapa harus- kitab itu dirubah menjadi kitab ini? Oke. Karena dalika itu bisa berarti ini, hadihi, sama aja. Nggak ada, nggak Tuh, pernah ada. Jalikal diganti Ada, bro. ini, nggak pernah. Ada bisa kasih saya dalilnya nggak? Jalikal Artinya diganti. sama dengan artinya. Ada. Mana dalilnya? Tunjukkan ke saya yang mana kitab yang dimaksud Al-Quran ini. Tunjukkan ke saya yang Anda bilang itu. Itu yang saya mau, tunjukkan. Oke, kalau Anda mau tahu, sebentar, Ya. Pak Yang, sebentar. Ya. Surah 46 ayat 12. Disitulah ketahuan. Jangan pakai Al-Quran lagi. Loh, Sekarang tunjukkan ke saya. Anda kan mau saya kasih tahu nih. Kitab itu Dia adalah kitab yang mana? terguncang bro, dia terguncang. Coba Al-Hidayah kamu diam dulu. Iya. Sama Ustadz yang tadi. Dasarnya. Ya, coba. Enggak, coba sini Pak Uji. Oke. Apa yang kontroversi? Ya. Anda Oke. berikan saya dalil yang menyatakan Jalikal itu adalah ini. Anda berikan saya dalil. Saya sudah kasih dalil, itu tafsir Al-Jalalain mengatakan itu artinya ini. That's meaning this. Nanti saya kasih lagi Ibnu Katsir. Ibnu Katsir juga bilang that it meaning this. Jadi apa? Quran mengikuti apa kata tafsir. Seharusnya nggak boleh. Surah 3 ayat 7, surah 3 ayat 7 bilang Anda jangan mentakwil. Itu. Anda tahu balaghah enggak sih? Saya tanya. Sekarang mana bukti yang menyatakan bahwa Jalikal atau Semua Dalika ada itu adalah caranya, ini? bro. Ada teknisnya. Anda tahu balaghah enggak? Saya Teknisnya. tanya. Itu dan ini Anda tahu beda. enggak balaghah? Anda tahu enggak balaghah? Anda jelaskan aja balaghah itu apa? Anda jelaskan. Nah, makanya Iya, hadihi makanya. itu setingkat dengan dalika itu setingkat dengan hadihi. Kamu cek Iya. deh coba balaghahnya. Kalau Anda tahu balaghah, mau artinya ini atau itu tidak salah, bro. Penunjuk. Itu dan ini adalah kata penunjuk. Tidak masalah, bro. Itu dikatakan itu kan Kalau kata Anda dibalikan tidak ke masalah. konteks teks aslinya, loh, kita kan punya teks original, nggak akan menjauh dari makna arti sesungguhnya. Siapa bilang Itulah fungsinya Anda punya teks original? Siapa yang teks. bilang? Enggak, siapa yang ngajarin Anda ada punya teks original? Nah, itulah makanya. Nah, itu. Quran itu teks original. Mungkin Pak, teks original Anda dibahas. Mana manuskrip? Palsu nanti, ya nggak? Saya bilang tunjukkan yang mana. Manuskrip Tunjukkan. bisa mana manuskrip Anda? Tunjukkan. Manuskrip Anda mana manuskrip Ya Anda? sudah, yang lain bahas yang lain. nggak bilang Dia nggak ada keroyokan, dasar, dia Pak nggak ada dasar. Bro, lanjut yang lain, dia nggak ada dasar. Percuma. Saya dia tunjukkan ya. Biar kita Saya sama saya tunjukkan Oke. ya, saya Sekarang tunjukkan tunjukkan, yang mana kitab dimaksudnya itu itu? adalah merujuk kepada Taurat Musa. Oke. Silakan Saya tampilkan. tunjukkan kitab itu merujuk kepada Taurat Musa. Oke. Tampilkan. Saya selalu menampilkan dalil, tidak seperti Anda yang kumur-kumur.
Nanti saya menampilkan, tapi Anda siap menerima ya? Ya. Anda siap terima, nanti saya menampilkan. Tadi saya baru satu. Nanti Anda siap menerima. Oke, silakan tampilkan. Oke, saya juga Anda membuka tadi Yohanes 1 framingnya ayat aja 1 dan seterusnya. Sebentar Mas, sebentar. Oke, aku juga mau buka Yohanes 1 ayat 1 dan seterusnya itu ya. Di teks aslinya nggak ada. Iya. Sekarang Brian tampilkan dulu yang Anda bilang dimaksud oleh Al-Quran itu. Itu coba dibuka dong. Yang saya sudah share. Kitab itu merujuk kepada kitab Taurat Musa. Iya, tampilkan. Lalu dikatakan kitab ini. Barulah Quran itu menjadi kitab ini. Iya, kalau Taurat Musa tampilkan kalau udah saya tampilkan. Tenang dong. Mana? Ambil napas, bicara dengan Jibril. Bicara dengan Jibril, bisik-bisik. Kenapa? Tahu kok bisa jadi begini nih? Saya di kitab sini itu menjadi kitab ini. Ya, sekarang tampilkan. Anda bilang ini yang ditunjukkan. Kamu cuma mau terjemahkan, bro. Itu Ya, saya udah silakan. taruh di chat. Itu saya sudah taruh di chat. Nah, sekarang yang Berarti kitab Musa itu terjemahan Anda berarti bilang berkata bohong dong, berkata dusta Iya. dong. tidak Benar Pak, Anda bilang dusta bohong, tidak Pak. Sekarang kita cari titik temunya, kan kita belajar. Nah, sekarang Taurat Iya. Musa itu Anda tampilkan ke sini. Taurat Musa itu. Jangan tampilkan yang bahasa Melayu Taurat itu ya, yang bahasa Musa. Indonesia. Aslinya suruh Taurat keluarin Musa. coba. Aslinya mana? Coba Keluarin. tampilkan. Itu lambat cross check. Kamu baca teks aslinya itu bahasa Ya, Ibrani, saya Yunani, tidak mau yang Arama. bahasa Melayu yang Ayo Indonesia. baca. Bahasa Indonesia. Sekarang Tunjuk. Sabar. Ya. Tadi kan sudah saya bilang nih. Iya, makanya kalau Jangan sok pinter bahasa Arab. Iya. Saya nggak ada Jangan dasar. pinter sok bahasa Arab. Iya gak? Maksudnya Jangan Anda bro, jangan jangan sok sok pinter tahu tentang menafsirkan bahasa. ayat karena Karena itu harusnya ikro Ayat dulu. satu-satu. Ya udah tenang dulu. Ayat Tenang, semua tenang dulu. Ya. Tenang dulu, jangan terguncang gitulah. Kelihatan banget terguncang. Iya betul, Kristen terguncang, betul. Satu-satu. Makanya dari tadi kamu Ya, kuriokan. jangan terguncang, diam udah nanti background. Iya betul, Kristen terguncang, betul. Jangan terguncang, tenang. Itu udah saya kirim di chat. Kamu ya, yang menyatakan Di sini, tampilkan di sini kita lihat. itu Coba saya Anda menampilkan. Iya, jangan terguncang. Kalian tuh keroyokan. Nah, di sini. Oh, siapa yang keroyokan? Gue mah gak pernah takut keroyok siapa Pak juga. Munir gila, tumben nggak bilang keroyokan tuh kan. Ini dua. Ini satu Nah. belum. Satu Tadi belum apa selesai Munir. dengan Rion. Anda sudah Hah? serabutan. Kan Loh. kita ini pelan-pelan kalau mau chat. Gini loh. Sekarang Rion Kan belum gugur, belum ada yang gugur. Ya. Break duluan tuh, keren. Break duluan, keren. Habis ini saya kasih ke Ade Rion lagi, ya. Tadi gini loh. Ini siapa ini? Ini siapa yang bicara ini? Kamu jangan terguncang. Jangan terguncang. Diam Maksud saya di situ siapa? Dulu. Kami tidak punya Duran gitu loh. Nah, tampilkan. Ya. Sebab kami Islam tidak guna Roh Kudus. Kalau bercakap. Yuk. Kopi yang bisa tolong tampilin nggak Kopi yang saya taruh di chat, Quranu. Nah, Oh iya, bentar ya. Bentar lagi dibuka. Coba yang rapi. Kalian gunain Jibril ya, pantasan emosi. Kalian gunain Jibril ya, emosi. Jangan terguncang, tenang. Bentar. Bro, kita 2-0 bro. Pemain kami belum ada yang gugur bro. Itu kan harapan Anda, Munir. Bentar, tampil ini. Moderatornya nggak ada moderator. Ya rapi. Bentar. Ya, habis isi. Nggak ada yang Habis teman-teman Muslim, kan saya bilang tadi satu-satu, sabar. Tidak, kamu yang justru duluan berserabut. Saya diam-diam, kamu yang justru berserabut. Gini loh. Ntar dulu ya, gini ya. Jadi inilah cara kamu diskusi yang tidak Iya. baik. Ntar dulu. Saya tadi sedang memperlihatkan Tampilkan dulu, Ya. tampilkan saya mau tengok. Iya, Mana ini, saya ini, tadi udah sedang tuh. memperlihatkan apa kebodohan Anda Al-Hidayah. Anda tentang yang framing bunuh di sini, Anda. yang bunuh di Sabar sini. Pak Hidayah, sabar Pak Hidayah. Kalau pertentangan di Bible ada yang ciptaan manusia itu, Tenang dong. Sabar dong, sabar. Tahan napas. Nah, tunjukkan. Udah ditunjukin. Ini lagi ditunjuk. Udah tuh. Oke, sekarang nanti kamu tunjuk baca ya, Ya. baca. Baca dong. Kamu
Anda yang baca dong. Tidak Al-Quran atau tidak? Anda yang baca biar Anda makin terguncang. Coba Anda yang baca dong. Isis semongko. Baca Astaga. dong, nggak bisa baca. Ikro dulu Mas, ikro dulu. Biar Iya. bisa Doh, baca Muhammad Al-Quran. emang bisa Itu ikro. makanya kalau diskusi jangan berserabut. Saya Hah? tidak suka kalau berserabut gitu diskusi. Ya, Kita sedang menerangkan bilang ada saya ya yang lebih coba pandai, ada saya yang lebih baca. pandai. Baca Mana, dulu, mana? baca. Mana? Mana Tidak sih itu keluar. baca? Mana? Itu udah keluar, Pak. Mana? Belum. Ini saya udah keluar. Belum Oh, apa sih? berarti Diulang. Belum. Ya saya juga belum. oh Pahin yang bikin deh Barman Pahin. Pahin coba Pahin yang share-share deh. Cuma di YouTube kok udah ada itu share-nya. Berarti Ian injekulasi dini nih. Mana itu udah ada kok di YouTube. Sebentar. Ya. Ada di chat Munir ya. tumben lo nggak bilang, woi jangan keroyokan. Bilang dong Pak Munir jadi imbang. Bro, ini yang mana nih? Yang ke-1, kedua, apa yang ketiga nih? Paling terakhir ya yang Tuhan. ketiga Pain. Ya, Yang terakhir. Yang ayat 12, yang ada tulisan ayat 12. Oke. yang ada ini itu. Sabar Oke. teman-teman, jangan istilahnya ini yang ngopi dulu deh. Iya, sebenarnya kami sih tidak ngeroyok. Hanya saja tadi seakan-akan orang Kristen lebih paham daripada Islam tentang arti terjemahan Sama daripada Al-Quran. Panji sama Panji. Tadi Pak Hidayah aja bilang begitu. Saya lebih paham. Sebab saya ada buktinya. Karena Gitu. apa? Pak Hidayah lebih paham karena dia pernah Kristen. Oh, Ini Kita wajar bilang seperti itu. masa doh. Manta. Coba baca. Bukan Ya. masa. Baca ya. Bacanya baca Pak. tuh. Wahada kitabun itu ya. Baru dikasih tahu wahada kitabun. Bro, wah itu dan bro. Ini Ini kitab Taurat atau Al-Quran? Bro, ini kitab Taurat atau Al-Quran? kan di sini dikatakan kitab Taurat Musa petunjuk dan baru dikatakan dan kitab ini. Ya, inilah Tahu kitab Taurat Musa itu yang Anda bilang ditujukan ke kitab Musa. Sekarang jangan pakai Al-Quran, kan saya bilang yang kitab Musa Anda bilang. Sekarang tapi yang nah, ini tidak payah pakai ini, yang kitab Musa Anda tampilkan baru baca. Ada tidak Kitab di sini? Musa. Kitab Musa, kitab Taurat. Ini bukan ini Al-Quran, ini orang Arab. Fauji. Ya. Lalu Ini jangan pakai. Lalu? Jangan pakai kitab Taurat Musa. Masalahnya Jangan di mana? bilang. Masalahnya di mana? Sebentar ya. Kan Ya, bilang bisa begitu. gitu ya. Kalau Al-Quran dimaksud Al-Quran. Loh, kitab Taurat nih ya. Al-Quran dong Pak. Ini Al-Quran, jangan pakai ini Pak. Ini jangan pakai ini, Kitab kita tidak Taurat. boleh. Quran harus Taurat dibuktikan kan. dengan Quran Pak. Oke baik. Sekarang Anda percaya yang ini? Ini Al-Quran apa tidak? Oh, saya mah tidak percaya. Ini Al-Quran Saya atau tidak tidak? percaya. Nah, kalau Anda tidak percaya, Saya tidak tunjukkan percaya. yang banyak kitab Torah itu. Mana? Tunjukkan. Kalau Anda tidak percaya ini, tunjukkan kitab Torah. Tampilkan ke sini kitab Torah Taurat mana kami yang Anda itu bilang tidak ada dimaksud. hubungannya dengan kitab Anda. Nah, sekarang Taurat yang kami di tidak ada sini itu hubungannya ada dengan Musa. kitab Anda. Sekarang di sini ada Musa. Kenapa Anda tidak percaya? Ya kalau tidak ada hubungannya dengan kitab kami Muslim lah. Musanya beda. Abu itu merujuk kepada kitab Anda. Kan saya Oh. kitab Torah Musa itu mana? Om ini kritik teks Ayat Om. ini menyatakan, Iya, ayat ini menyatakan iya. dirujuk oleh surah 2 ayat kitab adalah kitab Taurat Musa. Oke, jadi ini palsu. Begitu Ini loh. palsu. Ini palsu. Yang ini palsu ini. Atau Apa ini palsu? betul? Ini betul Oh, atau itu- palsu yang ayat ini? Itu Quran Anda kok. Iya, Setiap Quran wahyu Anda. yang diturunkan itu Saya untuk Quran Anda. Saya kitab tanya sama Mu. Musa. Ini Hah? Apa setiap ini wahyu yang Musa diturunkan atau itu Nuh untuk atau kitab Musa? apa? Hah? Kenapa? Kitab Musa kenapa? Anda bilang Kenapa tadi gitu? itu merujuk kepada kitab Musa. Nah sekarang ini Al-Quran. Nah sekarang sebelum kita mencari kitab Musa, saya tanya Anda, ini Anda percaya atau tidak? Yang ayat ini. Saya nih ya, saya kasih tahu kitab Percaya atau Taurat tidak? Musa. Jawab aja, percaya atau tidak? Pegang. Percaya atau tidak? Yang Iya, kami percaya atau pegang, tidak? Percaya atau tidak? Jawab kitab aja. Taurat Musa yang Sabar, kami yang lain pegang. satu-satu ya. Saya percaya kepada Alkitab saya.
Jangan Saya itu percaya kitab kepada itu Alkitab kitab saya, Israel yang tetapi ada saya dulu. tidak Bukan percaya kitab Musa. apa yang dikatakan oleh ayat-ayat ini. Tidak ada Musa berkata Loh, di kamu situ, aja nggak percaya kok hari soal pertama sudah Lalu berkata, bos- Islam itu itu. bukan Musa. Sekarang Anda saya tanya, ayat ini Anda percaya atau tidak? Anda percaya atau tidak? Saya ayat udah ini? bilang, Anda kitab percaya atau tidak? Itu Taurat yang saya tanya. Musa yang di Saya dalam tanya Alkitab padamu. itu tidak ada sangkut pautnya dengan Anda. Iya, kan Anda bilang Gitu loh. palsu. Sekarang saya nanya samamu, ini palsu atau tidak? Silakan. Ini palsu atau tidak? Jawab. Jangan Saya terguncang. tanya samamu, ini palsu atau tidak? Jangan terguncang. Jawab. Apa Hidayah? Makanya kalau kau mau bilang ini salah, tunjukkan kalau memang pertentangan. Kalau hanya itu dan ini yang permasalahkan, kitab Anda ada yang susah. Maju Pak Hidayah. Maju. Oke, sekarang yang muslim ya. Kalau ada yang mempertanyakan tentang kontradiksi Al-Quran, Bapak tinggal jelaskan. Ya saya jelaskan sini. Ya, tadi Mana si Aderion mana? Oh, jadi tinggal jelaskan. Muslim tinggal jelaskan. Kasih kesempatan Sebenarnya untuk jelasin. Nah, Ini saya sebenarnya kan jelasin. ingin menjelaskan. Kami Muslim sebenarnya ingin menjelaskan. Tapi Aldion tadi itu punya pemahaman sendiri seakan-akan dia lebih paham Mana dari Aderion? Muslim. Mana Aderion? Saya kan menjelaskannya kan secara berbohong. Mana Aderion yang Iya, Kamu aja baca Al-Quran aja nggak bisa. Kamu baca Aderion, nanti saya jelasin. itu menjadi kitab ini itu bohong loh. Ya udah yang lain diam, saya hadapin Aderion coba. Diam dulu. Aderion. Belum bangun. Adrian masih istirahat belum bangun tadi digebukin. Ini siapa yang bilang bohong tadi siapa? Duran. Mat dulu. Oke, matdulo.com. Oke. Anda bisa menguasai apa untuk menafsir ayat ini? Loh, ayat ditafsirkan Balaghah, nanti dulu. Balaghah, nafusoro, ilmu alat apa yang Anda pergunakan untuk menafsir ayat ini? Anda aja tadi sudah berbohong kok. Kitab itu menjadi kitab ini, Bro. Anda bilang. Bro, saya berbohong apa enggak, Bro? Anda berbohong. Bohong. Bohongnya apa? Bohongnya apa? Jalikal itu nggak pernah menjadi ini. Coba Jalikal itu saya selalu tanya itu. kepada kamu. Itu kedua itu mana yang benar? Kedua itu mana yang benar? Saya coba tanya kepada kamu. Mana itu kedua itu yang benar? Kalau orang yang nggak tahu prinsip berbahasa Arab, coba. itu nggak akan benar itu mengerti. gitu. Tolong, Yang benar jangan serang, tolong. Itu atau ini? Yang mana yang benar? Yang benar. Yang mana yang benar? Yang itu atau yang ini? Kalau Anda tahu memang tahu. Ayo coba Yang jawab. benar adalah kitab itu. Alasannya apa? Alasannya apa itu? Alasannya apa? Karena Bisa mengatakan Isim apa? Isim apa? Coba karena jawab pertanyaan Jalikal saya. itu adalah itu, bukan ini. Iya. Oke, itu apa namanya? kamu itu Namanya ya. isim apa? Dalilnya Isim mana? apa? Dalilnya mana? Diam dulu. Dalil Bro, Anda isim apa, mana? bro? Dalil Anda. Bro, Hah? isim apa namanya itu? Dalil Yang Anda mana? mana? Dalil Isim Anda apa? mana? Isim apa Anda membenarkan itu? Saya Isimnya cuma isim melihat apa? teksnya kok. Saya Iya. cuma melihat teksnya. Ya? Jadi Anda anggap memang saja Dalil melihat Anda teks mana? tapi nggak tahu original Dalil teks. Anda Original. Jangan Dalil Anda mana? Aduh. Dalil Anda mana? Mana original teksnya itu harus dipakai, Bro. Kalau untuk Dalil melihat Anda terjemahan. Saya Dalil tanya Anda isim mana? apa? Isim apa? Dalil Anda nggak dalil usah saya berdalil. Anda nggak HDI usah dengan berlindung. dalika. Anda tahu nggak ke posisi kedudukannya? Dalilnya mana? Saya dalilnya. Saya udah kasih Oh, dalilnya dalil. loh. Ini bukan masalah dalil, ini Dalil masalah apa? ilmu tafsir dari Ya Pak, Arab. tafsirnya mana? Lu gimana Tafsirnya sih? mana? Tafsirnya Loh, mana? Anda harus tahu. Tafsirnya yang- mana? Iya, saya tanya mana? dulu isim apa. Kalau nanti Anda bisa jawab isimnya, saya lanjutkan. Berarti Anda mempunyai ilmu untuk ke arah situ. Betul. Gini loh Kalau ya. Anda aja nggak tahu dasar isimnya, mana Bro, saya bro, bisa Anda meneruskan? Saya Iya punya nggak? handphone Korea. Saya tidak perlu Korea, bisa berbahasa Utara, Korea. Korea Selatan. Hah? Ya, Korea kamu Utara, tahunya Korea Selatan. terjemah Bahasa aja. Korea itu nggak perlu. Bukan tahunya satu kan dibilangin satu-satu. Stek Duran nama siapa deh? Nama siapa? Yang tadi Pauji itu yang sok pinter. Paling Pauji demen yang kalau lain. yang sok pinter ya. Isam isim. Ya, teman-teman yang muslim diem aja dulu ya. Ya. Oke, tarik sis. Monggo. Oke. Yang lain Ya. diem ya. Yuk.
Fauji, silakan Fauji. Mana si Fauji? Fauji buka mic-nya. Dibuka. Oh, Lihatnya. oh iya bentar. Gua Isimnya kagak isim tahu. apa, bro? Ya. Isimnya isim apa? Dalil Anda mana? Anda nggak bisa tunjukin dalil. Kok dalil? Kelar deh, bro. Kelar, bro. Udah. Oh, kelar? Mana Iya. yang mengatakan Saya dalil tanya. itu adalah ini? Anda Ada kan yang berlindung di menanyakan Islam tafsir itu kan? Iya. Anda menanyakan Tafsirnya tafsir mana? dan mengklaim yang benar itu. Tafsirnya Dasar mana? Anda untuk Tafsirnya membenarkan itu. Saya Tafsirnya tanya mana? dulu isimnya mana? Isim apa? Saya baca Al-Jalalain dan saya baca Ibnu Katsir. Waduh. Anda langsung baca itu. Nggak mempunyai Iya dong. ilmu dasarnya. Nggak perlu. Coba Anda jelaskan kepada saya. Ya sudah, Oh, bro. Anda jangan Kelar, ketawa. bro. Kelar. Anda kelar karena Anda sedang memperbodohkan diri Anda sendiri. Iya, nggak Betul kan? apa-apa. Kebenaran itu nggak bisa dibohongin, Mana kok, bro. dalilnya? Dalilnya Kebenaran mana? itu nggak bisa. Ada, sebutkan aja. Iya. Ada, Dalilnya sebutkan mana? aja. Isim nggak bisa. Berarti bro. Ya coba dalilnya mana? Dalilnya. Ya, baca Dalil dalilnya. sih. Kitab ini yakni yang dibaca oleh Muhammad SAW. Kitab Coba, ini. Bukan coba masalah lihat. dalil, Makanya bro. Itu tanda dalam kurung bukan? Nah, kalau kata Bro, Kata bro. dalam kurung itu. Hah. Ya, Main dalil gimana sama sih? gua. Anda itu nggak tahu apa-apa, bro, masalah Terus beginian, gimana di bro. kitab kamu yang Aduh. koma tanda tanya, tanda seru itu mana? Admin, Bentar ya. Isim aja nggak tahu, Amin, bro. Mana mau dibilangin sabar bahas? dulu. Mau bahas tafsir, bro. Udah Mana belajar tafsir Jalalain, udah Anda? belajar. Oke. Mana tafsir Tafsir Anda? lain. Karena Aku ini banyak sudah ngomong doang. Saya punya Ribut. syarat. Kalau Anda Iya. bisa jelaskan Saya isimnya, akhiri dulu saya ya. lanjutkan. Kalau nggak ada percuma Anda nggak nyampe, Wassalamualaikum nggak nyampe warahmatullahi pengetahuannya. wabarakatuh. Punya handphone Korea, saya tidak perlu berbahasa Korea.